Oh, nggak apa-apa lah. Yes, only the second. Cuma yes toh ya Mbak Linda. Abna penyair Arab pada beliau Basit. Oke, good. Mbak Mimi already. Mbak Ari, Mbak Arnesi. Mhm. Kalau Abasid itu kalau diartikan apa Mbak Mimi? Which one? Ya, who? Oke. Oke, Mbak Rina. Oke. Juga dikenal Abu Nuwas dan Abu Nuwas, Abu Nuwas mantap. Oke, good. Yes. Mhm. Sama Mbak Rina? Ini masih Oh iya. Ini Mbak Yuli nggak belum masih ngabarin Mbak Rina pakai punya Mbak Yuli nih. Line 5, baris 5. Oke. 5 baris 5, Mbak. Urban Life. Burini, oh Mbak Yuli lagi ngetik. Mbak Yuli kayaknya lagi ngetik, Mbak. Berarti 6 aja bawahnya. Burini menerjemahkan yang lain 7. Oke. Mbak Rina kan line 6 toh? Iya. Dari considered. Oke. Oke, good Mbak Yuli. Tadi nanya siapa? Dessert sama dessert ini ya, Mbak? Siapa dia nanya? Kalau dessertnya makanan, bedakan S-nya. S-nya 2 itu dessert makanan ya, makanan penutup. Tapi kan itu S-nya 1. Kalau S-nya 2, makanan penutup. Gurun, betul. Gurun pasir, gurun. Kalau S-nya 2, makanan penutup. Iya. Kok lagunya itu, dia artinya apa? Gurun.
Saya juga suka lagunya I Like That Song. Mbak Ari, can you help me to read it now? All, can you read it? Nah. Mbak Ari, monggo dibaca. Oke. Di English, read it and English first. Read it in English first. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. 700. 700. Oh ya. 700. Mm-hmm. And yeah. 800. And 15. 15. Okay. Abbasid period. Mm. Non as settled. Mm. Hmm. With the Mm-hmm. Teams. 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 Hmm. Mm-hmm. Is. Mm-hmm. Mm-hmm. Of the greats. Mm-hmm. Literature. Once more. Literature. Once again. Don't be like that. Jangan dieja. Literature. Okay. Hmm. Anachron. Greek anachron. Mm-hmm. Tells. Tells. Okay, good. Sekarang kita try to translate it from Mbak Mimi. Okay, good. Abu Nuwas, tahunnya ditulis ya. Abu Nuwas dari tahun 747 815 adalah penyair Arab dari masa Abbasid, itu adalah masa Abbasiyah, dari Abbasiyah. Oke. Abbasiyah. Abbasid adalah Abbasiyah. Terus nggak nemu artinya Abbasid ya. Abbasiyah. Oke. Juga terus Mbak Linda menerjemahkan. Juga dikenal sebagai Abu Nuwas. Abu Nuwas ya. Abu Nuwas menetap ya, oke, good. Abu Nuwas menetap di Baghdad atau tinggal di Baghdad. Dan segera menjadi Barasi Baghdad karena cerdas dan lucu sehingga menjadi terkenal. Tinggal di Baghdad. Dan segera menjadi renewed? Menjadi terkenal karena menjadi terkenal atau termasyhur karena puisinya yang jenaka penuh humor. Terus Mbak Ari, yang di tangan nih bukan yang
Yang bukan yang ditangani, tidak. Yang tidak berkaitan. Yang tidak berkaitan dengan nasional padang pasir, toh ya. Tapi dengan apa? Kehidupan. Kehidupan urban adalah kehidupan mana yang dengatin? Kehidupan perkotaan dan nikmat anggur dan anak yang menyenangkan. Abu Nuwas. Bur ini masih belum? Sudah. Oke, Abu Nuwas considered, dianggap merupakan one of the greats, salah satu tokoh sastra Arab klasik dalam gaya dan isinya, subjek matter dan isinya sebanding, comparable, sebanding dengan Greek. Greek itu apa? Greek itu Yunani. Anakron dari Yunani. Yang muncul sebagai nama ibu, nama Anekron. Nah, dari Yunani yang muncul sebagai tokoh dalam salah satu cerita apa One Arabian Night Tales 1001 malam. Oke. Nanti semuanya kunci-kunci jawaban dari penerjemah ini nanti saya kirim filenya tapi dalam bentuk Microsoft Word ya teman-teman ya. Jadi biar bisa untuk belajar. Ini salah satu soal yang saya ambil dari UT. Jadi penting belajar untuk menerjemahkan ini. Oke. Let's continue. Glossary. We have 7. Number 1. Who wants to be number 1? Ngetik apa mau ditunjuk? Who wants to be? There is 7. Who wants to be number 1? You can type it. Boleh diketik. Sekarang boleh milih mau nomor berapa. Ketik. Cepet-cepetan. Oke. You can type it. Oke. Mbak Rina number 1. Oh, Mbak Linda, Mbak Mimi sudah nomor 2, Mbak. Oke, number 3. Can I try number 4? Okay, you can type it. Okay. Okay, Mbak Ari, number 5. Good. Number 4. Who? Hello. Okay. Mbak Arneng sih, Mbak Linda number 3. Okay, number 6 Mbak Arneng sih. Bu Rini number 4. So, who is number 7? Mbak Yuli. Mbak Yuli masih bergabung nggak? Mbak Yuli, can you hear my voice? Oke lah. Number 1 Mbak Arina. Number 2 Mbak Mimi. Number 3 Mbak Linda. Number 5. Number 4 Bu Rini. Number 5 Mbak Ari. Number 6 Mbak Arnesi. Oke, Mbak Yuli. Number 7. I'm sorry, you are the last. Masih slide. Putar sendiri. Ini saya buka PPT. Okay, it's okay. It's okay, it's better.
Miss account itu sama kayak goreng. Hah? Account itu sama Halo? bukan account itu Aha. cerita ya artinya. Iya, kai. Enggak, Mbak Arina. We are waiting the others. Oke, Mbak Rina, iya, tes telepon. Nanti kita akan bahas sambil nunggu yang lainnya, Mbak Rina. Oke, already?
Oke, Mbak Ari, can you help me to read number one? Mbak Ari, number. Anecdote, short account of particular incident or Mhm. event, especially of an interesting or amusing Nature. nature. Oke, Mbak Alina ngertiin apa? Cerita pendek dari kejadian atau peristiwa tertentu, terutama yang bersifat menarik atau menghibur ya, atau menghibur secara natural. Buku contohnya bukan dongeng ya, Mbak, anekdot. Anekdot itu kayak kisah apa ya? Sindiran. Anekdot itu kayak nyindir, tapi sindirannya itu sindiran halus. Anekdot. Bukan satir, kalau itu bukan satir. No, kayak anekdot diperumpamain. Anekdot ada anekdot kata, ada juga anekdot teks. Kalau anekdot kata tuh misal ada istilah kram. Kram itu kan penyakit kram. Diartikan kurang terampil. Itu kan kayak anekdot. Itu yang teks-teks, misalnya kudis, kurang disiplin. Gitu, nyindir, sindiran alami gitu loh. Kalau misalnya teks kayak misalnya sebenarnya yang dilakukan kayak Abu Nawas dan apa itu juga seringnya anekdot, dia nyindir-nyindir tapi melalui lawakan guyonan gitu loh, kayak misalnya yang di stand up komedi juga, komika kalau teman-teman tahu mereka sering menganekdotkan sesuatu yang kejadian di nyata, dianekdotkan kayak diumpamakan, disindir itu, menyindir gitu anekdot. Selanjutnya similar. Nah betul Mbak Mimi. Which one Mbak Mimi? Mbak Mimi. Ini Mbak Mimi. Tiba-tiba hening. Nah, malah lagi pada ngetik, Mbak. Mbak Mimi. Tadi tuh baru balesin. Mbak Mimi, oke. I got it. Similar. Comparison, perbandingan dari dua hal yang berbeda. Menggunakan seperti atau sebagai. Mbak Mimi, bisa ngasih contoh? Ini sebetulnya kayak pelajaran di majas kayak waktu sekolah dulu ya. Kalau similar itu kayak kamu cantik bagikan rembulan gitu loh. Nah, orang-orang yang pinter gombal itu biasanya menggunakan kata-kata seringnya similar gitu. Nah, gitu-gitulah. Itulah ya. Kalau kayak sekolah dulu udah lupa misalnya. Oh iya. Sekolah tahun berapa? Iya. Maksudnya iya Bu, ini kayak semacam kayak namanya majas-majas gitu ya. Mungkin teman-teman masih ingat kan? Ada similar, ada metafor, ada personifikasi. Tapi similar itu bukan nyindir, similar hanya orang gombal sering menggunakan similar ini, yang sering-sering gombal itu. Terus selanjutnya metafor Mbak Linda. Metafora, perbandingan antar dua hal. Nah, apa bedanya metafor sama simile? Apa bedanya metafor sama simile? Metafora sama simile? Ada yang tahu? Mbak Linda bisa untuk memberikan penjelasan? Sama-sama ngagomanya tuh nggak bersemangat. Nggak lebay gitu ya Bu. Itu kan di situ. Kalau kalau sama-sama menggunakan kuncinya beda. isi word ya. Laksanakan bagaimana? Kalau simile itu nyata. Misalnya kamu cantik ya, bagaikan rembulan. Saya bilang kamu cantik bagaikan rembulan. Rembulan itu nyata. Nah, bedanya di metafor ada dua benda yang tidak sama. Rembulan itu biasanya kita menggunakan kata apa? Dewi malam. Kamu cantik bagaikan Dewi malam. Tapi orang tahu Dewi malam itu rembulan. Udah gak?
Kalau semile, kamu cantik bagaikan rembulan. Rembulan. Tapi kalau di metafor, kamu cantik bagaikan Dewi Malam. Tanpa menggunakan kata yang aslinya. Tapi kita tahu kalau itu Dewi Malam itu artinya rembulan. Sama kalau kita bilang kutub anak itu bisa diartikan kayak buah hati. Ya kan? Api itu jago merah. Terus orang yang paling cantik di desa namanya apa? Kembang desa. Nah, itu pakai metafor. Jadi dia nggak langsung menuju kata yang ditujunya. Itu bedanya sama simile. Simile sama metafora sama gombal. Tapi lebih ala yang metafora. Kalau simile lebih ala yang metafor. Kalau simile realnya itu. Terlalu berandai-andai. Lanjut ya. Selanjutnya homofon. Homofon ini. Oke. Oke, contohnya apa, Bu? Hah? Sama? Oh iya, baik nanti ya. Oke, good. Bisa. Mendengar sama yang di sini. Ya, kalau misalnya kayak di bahasa Indonesia itu kayak bisa artinya dapat sama bisa ular. Oke, homofon ya. Kalau dalam bahasa Chinese Mandarin ada gak yang homofon? Nggak ada ya? Oh iya, dington. Iya, betul. Oke, good. Mbak Ari, number 5. Apa Mbak Ari? Saya jelaskan Mbak Ari. Akrostik, bukan akustik. Akrostik. Akrostik itu puisi dalam bentuk lain, yang dimana huruf pertama atau satu kata atau kata setelah paragraf fiturnya berulang dengan yang lainnya dalam satu teks yang memiliki kata atau besar. Misalnya gimana? Coba berpuisi. Maksudnya apa? Satu kata gitu. Dalam bahasa Indonesia. Ya, coba bahasa Indonesia coba. Ya, gimana ya? Kayak jadi gini, kalau namanya akrostik itu karena kan ada first letter, ada satu syllable. Misal singkatan dari AKU, misal buat puisi dari aku, coba dibuat puisi. A-nya apa? A-nya dibuat aku, ada, kamu, untukku, misal. Paham? Namanya akrostik. Love, L-nya apa? O-nya apa? V-nya apa? E-nya apa? Do you understand? Itu namanya akrostik. Jadi ada first letternya di situ. Kalau misalnya smile, see miracles in life every day. Smile, see miracles in life every day. Itu smile. Misalnya buat puisi itu namanya akrostik gitu ya. Paham? Teman-teman. Iya, zaman alay dulu. Arina, siapa yang alay? Okay. And then syntax. Who's syntax? Oke, gimana Mbak Aring sih? Contohnya gimana sintaks itu? Jadi susunan katanya ya. Oke, good. Number 7, Mbak Yuli. Mbak Yuli udah ngetik. Mbak Yuli belum ngetik ya?
Mbak Yuli. Oke, good. Ready. Epic poetry, puisi epic, sebuah puisi panjang yang menarasikan tentang kemenangan dan petualangan pahlawan. Oke, good. Epic. Kalau ada orang menggunakan kata epic itu pasti berhubungan sama pahlawan, itu pasti epic. Film epic berarti epic film berarti itu film-film tentang pahlawanan gitu ya. Epic poetry berarti puisi-puisi tentang kepahlawanan seperti itu. Epic kuncinya adalah di epic gitu. Oke, let's continue. This is nih potongan dialog di halaman ini. What do you have to eat? The boy asked. A pot of yellow rice with fish. Do you want some? No, I will eat at home. Do you want me to make the fire? No, I will make it later on. Or I may eat the rice cold. May I take the net? Of course. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Okay. What do you have to eat? The boy asked. Please, Mbak, yang bisa dibunyi dulu ya. Bu Rini mau nggak, Bu? Bu Rini? Iya. Yeah. The first line. What do you have to eat? What do you have to eat? Mhm. Boy, Mhm. kamu pengen makan apa? Mhm. Terus the boy asked. Boy kata anak laki-laki. Kata sih. Boy itu apa? Boy itu? Anak laki-laki. Iya, oke, kata si anak. Kata si anak gitu aja bisa. Iya, kata si anak. Apa yang Next, a pot of yellow rice with fish. Do you want some? Please. Mbak Arnengsi. Mbak Arnengsi? Halo? Halo? Mbak Arnengsi? Mbak Ari? Mbak Arnengsi? Oh iya. Ini Mbak Ari, Mbak Arnengsi? Mbak Ari? Oh iya. Mbak... Do you want some? Semangkok Hmm. dengan ikan. Apakah kamu mau? Oke, good. Next, Mbak Ari. Yo, kok saya lagi? Loh, tadi Mbak Arnengsi? Belum. Saya sudah jawab. Mbak Ari, next Mbak Ari. Next Mbak Ari. Next Mbak Ari. No, I will eat at home. Do you want me to make the fire? Tidak, saya akan makan di rumah. Apakah kamu ingin membuat api ya? Apa? Coba kalau dibuat. Kamu membuatkan mau membuat Apa dia? Ayo diartikan yang tepat. No. Apakah kamu ingin? No. Apakah kamu ingin menyalakan api? Ingin menyalakan api. Oke. Next, Bu Rini lagi. No, I will make it later on. No, I will make it later on. Or I may eat the rice. The rice Saya girl. akan melakukannya nanti. Atau aku mungkin akan makan nasi dingin. Oke. Next, Mbak Ari. May I take the net? Internet. net. Ya, iya bisa dari napi net apa? Tisu, May I take the net? Oke.
Enggak. Ini ada hubungan sama sebelumnya sih, cuma ini net aja, net arti sebenarnya net. Bukan rajut, Mbak, bukan ya jala atau jaring, ya betul. Bukan rajut, Mbak Rini, Mbak ini. What? Jala, iya jaring. Berarti bolehkah aku mengambil jaring? Of course, tentu saja. Bisa semua. Depend on the context. Next, 5.50. Yang kini, please translate it Mbak Mimi, kini. And then yang Mrs. Mbak Yuli. Ini line 1 ya? Line. Mbak Linda, oke, line 1. Mbak Mimi. Line 2. Mbak Yuli. Line 3. Mbak Linda. Line 4. Mbak Arina. Nomor berapa nih? Slide 8. Masih banyak. Yang slide berapa ya, Miss? Iya, Mbak Arning sih kok tiba-tiba mundur laptop saya dari kelas. Loh, saya nggak ngapa-ngapain loh Mbak Arning sih. Itu Mbak Arning sih masih masuk ya? Karena dia keluar loh. Coba masuk lagi. Sini masih ada. Yes, ya. Yeah. Bu Rini minta tolong untuk dibaca Bu Rini sambil nunggu teman-teman. Mengartikan Bu Rini. Oke. Okay. Anxiously. Let's go to bed, Minnie. You ain't yourself. You got fever. Your eyes look so strange like. I never seen you look this way before. Okay, next. Okay. Miss Skinny. Now think hysterically. It's the eyes in the cold and the silence. It make anyone look strange. Mm-hmm. Kitty, soothingly, in a month or two with good luck, 3 at the most, I will set up your feet, the aisle, and then pin for home. Okay, thank you. N itu singkatan dari apa? Dari? Bakunya adalah kata dari biasanya kayak dari has not, you has not. Kalau itu I berarti
Iya, iya, iya. Tapi ini penggunaan kata yang informal ya, slang language atau bahasa gaul. To be plus not. Oke, good. Atau has not. That apa itu ya? They would. Ya, bisa. Itu butuh. Iya. Betul, betul, betul. Ini Mbak Aneng sih baru Skype. Oke, nggak apa-apa. Gimana mengartikannya ini semuanya? Sebaiknya kalau pergi tidur, lihat dirimu sendiri. Oh iya, Mbak Yulia ulang. Tadi udah dijawab kan Mbak Rida? Singkatan dari bisa they would. Oke, good Mbak Mimi. Oke, Mbak Mimi. Let's check it. Memegang tangan istrinya. Memegang tangan. Ya, oke. Memegang tangannya. Dan N ya Mbak, bukan dengan. Dan menatap. Hold her at memegang tangannya dan look at her face anxiously. Dan menatap wajahnya dengan cemas. Oke. Best good ya. Oke, lebih baik kamu sebaiknya kamu tidur Ani atau lebih baik kamu tidur. You and yourself. You and yourself di sini diartikan kamu apa ini? Kamu aneh, kamu nggak seperti biasanya ya. Kamu tidak seperti biasanya atau kamu aneh. Kamu nggak seperti biasanya. You and yourself. You are not yourself. Ini di sini berarti you are not yourself. Kamu nggak seperti biasanya. You got fever. Kamu demam. Oke. Your eyes look strange like. Pandanganmu terlihat ganjil. Strange itu aneh
Jadi bilang aja, matamu aneh sekali. I am never seen you look this way before. Aku ya belum pernah melihatmu seperti ini sebelumnya. Next. Who next? Jaime. Oke, kita bantu sama ya. Laughing hysterically, tertawa histeris. It's the ice and the cold. Es itu dan kesunyian itu yang membuat semua orang jadi aneh. The ice and the cold. Es yang dingin dan kesunyian itu membuat mereka menjadi aneh. Soothingly, menenang, dalam keadaan tenang. Biasanya kalau ada dalam kurung ini adalah kondisinya dia harus ngapain gitu ya. In a month or two with good luck. Ya, actionnya. 3 at the most, I'll have her filled with the ill and then pain for her. Dalam 1 atau 2 bulan, dengan nasib baik, paling lama 3 bulan, aku akan memenuhi perahu ini dengan banyak minyak ikan paus, kemudian pulang. Dengan banyak ikan paus dan kemudian pulang. Oke. Baiklah, thank you. Let's continue our slide. Ini ada di materi ya. Kita kan berlatih because of the time. Okay, the end, the grasshopper, Indonesia. Okay, we have to try this one. The ant and the grasshopper. Bu Rini, can you help me to read it? Bu Rini. 10. The ant and the Grasshopper. In a field one summer's day, a grasshopper was hopping about, chirping and singing. Is its heart's content? Oke, stop. Yuk, coba kita artikan bersama-sama. Dalam sebuah ladang pada teman-teman yang bisa ngomong minta tolong untuk aktif, Mbak Ari, Mbak yang lainnya, Mbak Anengsi, Mbak Arina. Oke, monggo Bu yuk. Sembah mengharapkan sesuatu. Chirping. Seekor apa? Dalam? Seekor belalang sembah. Belalang aja Bu. Belalang aja, nggak usah belalang sembah. Belalang gitu aja. Sarang belalang, hopping about. Seekor belalang sedang berharap sesuatu. Melompat-lompat. Hopping. Oh iya. Chirping. And singing. Sedang melompat-lompat. Bersandar dan bernyanyi. Each heart content dalam hati. Oke, Mbak Mimi slide 10. Berkicau ya, Miss. Siapa ini yang bicara? Chirping itu berkicau kan? Iya, suara burung. Berkicau dan bernyanyi di dalam hati. Ya nyanyi gitu, nyanyilah. Jangan kan kita nyanyi dalam hati. Oke, and then next. Seekor semut meninggalkan berlalu di depannya, terus peering along with great effort of corn he was taking to the nest. Peering. Berhubungan ya, nggak ada suara ya. Jalan-jalan bersama aja bisa. Iya, jalan-jalan bersama. Dengan semangat hebat. Membawa apa? Dengan kemampuannya yang membawa corn, membawa jagung ke
Nest itu apa nest? Nest sarang, betul, nest sarang. Dengan kemampuannya besar, jadi dia membawa jagung ke nest semutnya itu. Terus, why not come and chat with me? Said the grasshopper. Dan chat with me, berkata sama aku, kata said the grasshopper, kata belalang. Ya, Bu Rini juga bisa ikut gabung, teman-teman yang bisa bersuara juga bisa ikut gabung. Terus, instead of toiling and mulling away, daripada toiling and mulling, daripada berkeliaran, terus saya lebih baik mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin. Oke. Kata semut, aku menyarankan kamu untuk melakukan hal yang sama. Why bother about winter? Kenapa kau mengkhawatirkan musim dingin? We have got plenty of food at present. Kita mempunyai banyak makanan. Selesai dia dibilang. Kita mempunyai banyak makanan nantinya. Kita mempunyai persediaan makanan yang banyak. Bukan. Dia kan tidak punya persediaan makanan. Dia tidak menyediakan makanan. Kalau melihat di situ konteks kalimatnya, dia si belalang tuh yakin nanti itu akan banyak makanan. Plenty of food at present. Sekarang, mati kita sudah punya banyak makanan sekarang. Ya betul, kita sudah punya present kan sekarang. Kita sudah punya banyak makanan loh sekarang. Terus ngapain ya? Ya betul. Kita udah punya banyak makanan saat ini. But, iya Mbak Linda. Tapi semut berlalu pergi dan continued its toil, dan melanjutkan pekerjaannya. What is the meaning of that? Okay. Terus ketika musim dingin datang, belalangnya hampir mati kelaparan. Sementara dia melihat semut mendistribusikan apa? Biji-biji yang gandum dari store. No. Dari apa tadi? Store ya, gudang. Betul dari gudang. Bisa toko, bisa gudang, kali konteks ini di gudang ya. Yang telah dikumpulkan pada waktu musim. Oke. Akhirnya, kemudian berarti ternyata waktu dia summer, semutnya itu ngumpulin makanan untuk persediaan waktu musim dingin, winter. Ini ada hikmahnya. Artinya apa? Susah payah sekarang, maka kamu akan menikmatinya nanti, sekarang. Meskipun sekarang dalam keadaan yang baik, harus tetap merasa belum. Nanti ke depan, karena kita ada yang nggak tahu. Itu sama kayak teman-teman sekarang mengumpulkan uang buat nanti ke depannya, bisa untuk hari tua nanti dan kehidupannya lebih baik. Mbak Linda, slide-nya masih bisa kelihatan kok. Sudah, tadi sempat agak error. Sekarang udah kembali lagi. Semoga kelihatan ya. Nah, oke. Sekarang Indonesia, Inggris. Yuk, suatu hari. Yuk kita.
Fox. Fox. Fox and the fox and the fox and apa? Oke, and the crow. Oke, lanjut yuk. Suatu hari ada seekor rubah yang melihat. Halo. Bareng sih udah bisa gabung. Oke, yuk. One day, ini termasuk dalam naratif ya, fabel ya, cerita hewan ya. Berarti menggunakan tensisnya apa? Menggunakan tensis apa ini? Past tense, masa lampau, past tense semuanya masa lampau. Oke, yuk. One day ada seekor rubah. There was a fox. Si berarti apa? Kalau si verb 2-nya apa? Si verb 2-nya apa? Saw. S-A-W. Saw a crow terbang. Flying off with a piece of cheese. In gimana? Selain itu apa? Big dengan nyaman. And hinggap apa? Hinggap dulu apa? Gimana tulisannya? PRC, perch. Perch. Oke, perch. Dengan nyaman. Dengan nyaman berarti adverb. Adverb berarti comfortable belakang, bukan comfortable, dengan berarti harus tambah apa belakangnya? Kalau dengan itu li, berarti comfortably li ya, dengan nyaman pada ranting pohon bukan on top of tree, itu di atas pohon. Ranting apa? Ranting itu berarti cabang. Ranting itu berarti cabang. Twigs cabang. Iya. Oke, twigs. Pakainya tapi nggak kamu pakainya ini. Selain itu ada lagi nggak? Ya, branch ya. Pakainya branch ya. Branch of a tree. Branch. I mean branch. No. Oke. Iya. Bisa. Itu siapa yang nulis tuh? Branch of a tree. Itu makanan saya. Yuk. That was my food. Yeah, that was my food. Karena saya seekor rubah. Nah, sekarang kalau perkataan ngobrol di sini biasanya menggunakannya apa? Tetap past tense kah?
atau iya masa kalimat langsungnya ini menggunakan simple past atau menggunakan simple, pakainya kalau emang kayak gitu berarti pakainya ya simpelnya pakai simple present. Oke. That's my food. I am fox. Terus Renard sit sambil berjalan menuju ke dasar pohon. While he was the dasar. Dasar itu sama dengan batang kan? Dasar pohon. Batang kan itu dari dasarnya itu kan batang pohon itu. Beda. Dasar bawah. Basic tree. Bukanlah kalau dari university. Dasar ada di mana? Bawah kan, di kaki ya. Berarti apa? Iya. Iya. Kalau pohon kan bukan dasar. Toward tuh. Jadi pakainya apa, Miss? Pada dasar pohon paling yang bawah berarti pakai apa? Toward the tree trunk. Trunk? Kalau pohon itu batang bukan dasar. Bottom of tree. Toward tree trunk. Iya, atau the foot of tree, dasar pohonnya. The root of tree, bukan di akarnya, di akarnya. Gagak. Itu bukan gagak. The foot of tree. Crow gitu ya. Iya. Mr. Crow. Good day atau good afternoon. Menyapa itu apa ya? Good afternoon. He greeted. Pakai ini ya. Dia menyapa pakai ed, he greeted. Betapa indahnya Anda terlihat hari ini. Gimana? Menyapa sama memuji. Apa? Memuji. Sama? Menyapa sama aja kan dibilang kan kalau memuji itu kan bahasa bahasanya kan. Menyapa sama memuji. Beda no? Memuji kan kamu cantik sekali. Kalau menyapa kan hai, hello. Halo Bandung. Betapa indahnya. Ayo. How beautiful you are. How beautiful you are today. You are ya okay, you are looking today. Terus betapa mengkilap. How mengkilap apa? How Alhamdulillah. Selain itu apa? Selain itu shine. Selain itu apa? Selain itu kalau untuk bulu apa? Bulu kok bersih itu. Kalau kalau mengkilap, kalau itu biasanya untuk mata bersinar, Mbak. Mengkilap apa? Itu lah biasanya buat namanya apa? Glossy. How glossy your bulu apa? Bulu lembut. Bulu lembut berarti lembutnya dulu. Your lembut apa lembut?
Bulu lembut, berarti lembutnya dulu. Lembut apa? Lembut itu moss. No. Nah, soft. Your softy, ya. Fur atau feathers, boleh. Soft to fur atau feathers. Soft fur. Jadi tadi tuh how glossing, gimana Miss? How you glossing? How glossy your softy furs or feathers. Terus ini bertambah terang ya. How terang berarti apa? How Terang itu bring. bring, nggak ada bring. Bright. How bright atau mata tajam? Bright. Mata tajam itu mata najwa adanya. Ini sampai mana? Sharp. Yeah. How bright your sharp eyes. Oke. Saya merasa yakin suara indah Anda pasti melampaui. I feel your voice harus your voice ya, your beautiful voice melampaui. Harus melampaui, pasti melampaui, Mas. Melampaui itu over bukan sih? That's all of order. Surface. Overshot bisa Miss? I feel sure your voice have surface semua burung lain yang ada di sini. That all of other birds. Oke, birds. Oke, terus biarkan saya menikmati satu lagu dari Anda. Biarkan saya. Ayo. Biarkan. Let me enjoy one song. Apa? Let me. Ya, oke. Let me enjoy one song. Enjoy one song from you and then saya mungkin akan I may as ratu burung, gak ada suara. Ratu kok princess itu? Queen of bird. Oke, terus Mbak Linda nggak ada suara, coba keluar dulu Mbak. Ini ada suara. Gagak, kemudian the crow, kemudian then ya, nah ini kata-kata gini loh, gagak kemudian, nah kemudiannya jangan taruh the crow then, tapi then-nya taruh di depan, then the crow, nah kan kepalanya. Lift apa? Pasangannya ada nggak? Lift up. Lift up. Mengangkat maksudnya, mengangkat. Her head and to croak ya, betul, croak.
berkuak kuak. The crow looked up her head and croaked. Betul Mbak Aring sih. Croak. The crow her best. Okay, her best. Her best. Her. Then the crow lifted up her head and tried to croak her best. Gitu. Nah, bunyi terbaiknya. Nggak usah pakai her best voice aja. Her best cukup her best. Cukup her best. Best. Terus but tapi but ini apa? The moment. Apa? When bisa pakai when bisa. Open her mouth. Her mouth. Buka mulutnya. Sepotong apa? Kalau keju pakainya apa? Sepotong. The piece of cheese. Nih, yang ada di paruhnya jatuh ke tanah. Berarti yang kita artikan apa dulu? Jatuh ke tanahnya dulu. Piece of cheese jatuh ke tanahnya dulu. Jatuhnya dulu baru ke tanah. Fell down to the ground. Directly. Ditangkap apa? Caught by Master Fox. Yeah. Caught directly. Itu terjadi. That will do. Terus? He said. Sesungguhnya ini yang benar. That was all I really wanted. Okay. As the substitution for your kiss, I remember. Sebagai gantinya, as the substitution for you, for your cheese, I will give you advice. I will give you advice, a wise advice, bijaksana, a wise advice for the masa depan, for the future. Jangan percaya pembohong. Don't trust the liars. Don't trust the liar. Don't trust the liars. Liars. Bacanya bukan liars. Liars. Dari kata-kata lie. Bohong. Lie bohong. Ya, lie. Jadinya liar. Ini masih ada lagi. Oke. Sudah kabul adib. Ini ya. Oke. Nanti ini jadi PR beberapa soalnya. Nanti, tapi nggak sekarang. Oke, big time. Oke, coba ini. Belum. Dia mulainya agak itu. Coba sebagai ini terakhir. This is the last. Yuk, bareng-bareng. Ini penting nih, materi ini. Sebagai novel yang aslinya ditulis dalam bahasa Indonesia. Sebagai novel yang aslinya, atau berarti kita artikan gimana? Aslinya, jadi kita kita langsung aja. Aslinya, hello. Oke. Sebagai novel. As the original novel gitu. As the original novel yang ditulis. In Indonesia language. Ditulis apa? Indonesia. Ditulis write. Selain itu, kalau di sini jangan pakai write. Konteksnya. Berarti dia pakai konteks lain.
Susun, jangan pakai contest right, terlalu umum. Berarti apa? Susun No. 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 No, pakainya depannya C. Compose. Compose ya. Coba diulangi lagi, Mbak. As original novel. As original novel composed in Indonesian ya. In Indonesia. Bumi manusia, Earth of Mankind. Menceritakan no tells tahun. Oh iya betul. 1 year. 1 year. Some In the life 1 year. Bukan 1 year life ya, 1 year in the life kehidupan seorang murid Jawa. In the life, ayo. One student. Iya. One student. Ini ada seorang murid sekolah Jawa. Berarti Jawanya dulu. Seorang murid sekolah Jawa. Berarti Jawanya dulu. Oh, Jawa baru murid, Mbak. Seorang murid sekolah Jawa. Javanese. Jadi kalau orangnya itu bukan Java student, Javanese student. Has one life in Javanese. Javanese student in lah pakai in 1898. Coba diulangi lagi, Mbak, dari awal, Mbak, paragraf pertama. As a novel original composed in Indonesia. Nggak usah pakai language, cukup Indonesia. Indonesia itu Indonesian ada N-nya, itu udah artinya udah bahasa Indonesia, nggak usah pakai language lagi. Indonesian itu udah Indonesian. Terus bumi manusia. Tells tadi apa menceritakan? Tells 1 year kehidupan in the life of student in 1898. Nah, sang murid. Berarti seorang kan? Sang murid ya, a student gitu aja. A student is anak. Child, yuk dengan kedua kakinya. Ya. His kaki apa pakainya? Kedua kakinya pakai cukup pakai apa? Jamaknya dari foot. Cari plural. No. Pluralnya dari foot. Plural. Cari dulu. Plural. Jamaknya dari foot. Pluralnya. Yang mau itu keluar dulu enggak apa ya? Mau udah duluan. Oke. Welcome. Plural dari foot apa? Fit. Ya, betul Mbak Mimi, fit. He is a child with his feet. Nggak usah balang, jangan gunakan to foot, nggak usah. Udah his feet gitu aja. His feet, nggak usah pakai s. His feet. Yuk. Yang menapak di dunia berbeda. Nah, yang menapak di dua dunia berbeda, yang menapaknya nggak usah diartikan, Mbak. Langsung aja in gitu aja. Nanti jadi bingung. In to berbeda. Dua dunia berbeda. Berarti berbedanya to
different verb atau distinct verb. Oke, bisa lanjut. Distinct word. Namun dunia penjajahan. Oke, dunia penjajahan. Oke. The word belum. The word of Belanda dulu. The word of Belanda apa Belanda? Belanda ada bahasa Belanda ada itunya. Belanda ada. Belanda itu benar, Miss. Jangan dikasih tahu. Oke. Dutch ya? Iya betul, Dutch betul, Dutch. Dutch colonialism. Budaya pribuminya. Budaya pribuminya. Budaya itu karakter kan? Karakter naratif. Pribumi, native. Berarti kalau kita mau mengartikan budaya pribumi, nature misalnya culture native, itu nggak bisa, harus ada tambahin of culture of native atau pribuminya dulu, native culture. Oke. Coba ya. On the word of Dutch colonialism and terserah mau di mana. Culture of native Japanese ya, Java. Oke, Java. Terus oke. Kendati pun pendidikan pakai yang ini sama kayak sebagai S. Education and intellect. Nyanya. His ada nyanya. His education. His education and intellect aja, intellect. Nampaknya membuka pintu. No, itu. Seemingly. Ya, oke, seemingly. Open the doors. Kesempatan. Buka pintu kesempatan. Open the pintu kesempatan. Ya, opportunity. Open. Nah, Mbak, kalau pintu kesempatan berarti pintu kesempatan tengah-tengahnya ada apa ya, Mbak? Harus dikasih apa? Ya, doors opportunity for him. Terus ia menemukan kenyataan asal muasal kelahiran. He apa menemukan? Selain find, coba cari kata yang nggak common, Mbak. Berlatih untuk mencari kata yang menemukan, tapi kata-kata yang enggak biasa. Jangan selain baik find. Nah, betul pakai itu. He discover. Kenyataan. Selain no. He discover the fakta, the fact atau the origin. Oke lah, the fact. Ya. Dari asal muasal of he discovers. Biasanya kalau di sini tuh dia menemukan kenyataan. Tengah-tengahnya kasih that, ada kata he discovers that the fact asal muasal kelahiran. Jadi kelahirannya aja, asal muasalnya nggak usah. Kelahirannya of birth, of his birth, akan membatasi dan menindasnya apa? Will apa? Membatasi. No. Membatasi. Selain itu. No. Ya, restrict, oke. Restrict. Menindas. Menindas. Selain itu. Oppress, betul, oppress. Oke, this is the last. Ini kenapa penting bagi saya, karena ini adalah contoh yang
Teman-teman kalau ujian juga menerjemahkan gini berarti? Ada Indonesia, Inggris, ada Inggris Indonesia. Terus nggak boleh megang HP kan? Tapi nggak boleh pegang HP. Tapi nggak boleh pegang. Okay, that's all for today. Thank you. Actually. Tapi kalau yang misalkan dari Indonesia ke Inggris sih, dari Inggris ke Indonesia bisa ngarang-ngarang. Tapi kalau dari Indonesia ke Inggris itu agak susah ya. Okay. No. Nggak ada PR. Okay, it's okay, fine. Nggak ada PR, Mbak. Miss Arina nanti malam tak kirim ke email ya, Miss, nanti dibukain main. Oke. Nggak ada PR. Ini lanjutin. Nggak usah. Sekarang lanjutin. Bukan, maksudnya ya besok lagi kalau nanti bisa ada waktu. Karena emang butuh waktu yang nggak sedikit ya. Tapi kalau teman-teman saya kasih slide-nya, saya takutnya kalau teman-teman ngasih slide-nya di awal, terlalu awal itu nanti kesulit, Miss, jangan kesulit. Enggak kesulit nanti. Oke. Ya udahlah, nggak apa. Berarti saya sering prakteknya Indonesia Inggris aja ya, daripada Inggris Indonesia ya. Iya, dua-duanya, Miss. Kan kalau Inggris Indonesia kan di kamus kadang ngotak-ngatik bahasanya lebih mudah daripada yang Indonesia ke Inggris. Gitu. Betul. Ya udah, nanti besok saya kasih yang contoh Indonesia Inggrisnya lebih banyak. Kita berjumpa lagi hari apa ya? Sebentar. Hari Rabu ya? Wednesday ya? Rabu ya? Berarti yang ini diterusin ya, Miss? Ya udah, tinggal terakhir ya, satu slide terakhir ya. Nanti kita lanjutkan lagi satu slide terakhir. Sambil bahas semoga PR-nya saya akan mengembalikan tugas ketika semua teman-teman sudah ngumpulin tugas ke saya. Jadi biar fair. Feedback semua sebenarnya saya udah buat, tapi saya akan kembalikan ke teman-teman kalau semua teman-teman sudah mengumpulkan semuanya. Baru saya balikan lagi ke teman-teman. Dan saya akan bahas materi ini kalau juga semuanya udah ngumpulin. Gitu ya. See you on Wednesday, and the last, let's finish our class by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, sami-sami. Good night. Kalau ada pertanyaan silahkan nanya ya. Nggak ada PR ya teman-teman seminggu ini. It's okay, fine. Okay. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.